3, 2, 1, kamera roll, action. Oke teman-teman, aku Rizky Furgoni. Di sini aku mau sedikit mereview. Kemarin akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya, beberapa hari yang lalu aku baca buku, telah menyelesaikan bukunya George Orwell yang judulnya Animal Farm. Cuman ini bukan yang ori, maksudnya bukan yang berbahasa Inggris, karena bahasa Inggrisku why banget. Aku baca translate-nya, ada buku yang udah ditranslate. Aku nggak tahu, lupa itu siapa yang translate, tapi bagus banget. Kenapa bagus? Menurut aku buku George Orwell yang udah ditranslate itu, selain ceritanya benar-benar menarik. Sebenarnya itu kan apa ya, buku yang novel, semacam novel gitu, novel karangan dari George Orwell yang dibuat setelah Perang Dunia Pertama, antara setelah Perang Dunia Pertama atau pas Perang Dunia Pertama, juga lupa. Jadi di situ ceritanya menarik, yang translate ini bagus, mudah dibaca dan dipahami. Bahasanya sangat ringan, bener-bener ringan, gampang banget buat dipahami. Itu nggak terlalu panjang juga, novelnya nggak sepanjang kayak Terelie apa segala macam. Itu bener segini ya, 105 halaman apa ya, aku lupa, 100-an halaman. Ceritanya menarik banget. Di situ diceritakan bahwa jadi di buku George Orwell itu diceritakan ada satu kisah di mana para hewan yang ada di farm atau di peternakan itu melakukan pemberontakan. Jadi manusia itu, aku lupa nama pemiliknya itu, Jones kalau nggak salah nama pemilik dari peternakan itu, Jones. Itu dia ada satu hari, ada seekor babi gitu. Dia punya pandangan yang unik. Dia membayangkan satu perubahan di farm tersebut atau di peternakan itu. Jadi pertanyaan gitu, si babi kayak semacam berpidato dan semua hewan itu berkumpul. Ada kuda, ada keledai, ada biri-biri, ada apa namanya, ada babi juga, banyak lah. Semua hewan berkumpul. Si babi ini dia membayangkan ada satu pemberontakan atau satu perubahan dia di farm tersebut atau di peternakan itu. Caranya adalah mereka ingin menggulingkan si manusia ini gitu. Jadi manusia ini, peternakan ini digulingkan, artinya orang ini diusir, manusia ini diusir, si Jones ini diusir dari peternakan, dan peternakan itu akan dikelola oleh hewan-hewan yang ada di situ. Itu menarik banget kan. Kita kan membayangkan gitu, kayak kuda, mereka harus apa, misalnya biri-biri, babi, mereka pada usia-usia tertentu mereka akan dijagal, mereka akan dijual, dibunuh, dimakan gitu. Mereka membayangkan mereka itu hidup bebas, mereka kaya, mereka punya makan ya terserah mereka mau makan kapanpun ada gitu. Itu yang dibayangkan oleh si babi ini, aku lupa namanya itu. Nah pada suatu hari ini terjadi pemberontakan ini terjadi, tapi si babi yang punya ide tersebut dia meninggal, mati duluan, sehingga pemberontakan ini terjadi tapi setelah kematian si babi. Jadi pemberontakan terjadi, si Jones ini akhirnya melarikan diri dari peternakan. Terus ada si Nyonya Jones, istrinya si Jones ini lari juga, melarikan diri. Akhirnya peternakan itu dikelola oleh hewan-hewan yang ada di situ. Ini mulai menarik. Menariknya begini, kepemimpinan atau pemberontakan itu dipimpin oleh otaknya ada dua ekor babi. Satu itu ada Napoleon, yang satu ada Snowball namanya. Oke, kita fokus. Jadi cerita ini akan berfokus pada dua kepemimpinan babi ini. Nggak mungkin di satu kerajaan itu ada dua raja, dan nggak mungkin juga di satu siang ada dua matahari, ya kan? Ini make sense. Akhirnya si Napoleon awalnya dia tidak tertarik sama sekali dengan adanya pemberontakan ini. Bukan tidak tertarik ya, tapi dia menjauh dari semacam perpolitikan yang ada di sini gitu, bisa perpolitikan yang di sini. Akhirnya Snowball yang memimpin.
dia punya rencana-rencana besar. Dia mau bikin jadi setiap malam sebelumnya kita, jadi setiap malam hari akan ada satu perkumpulan dari hewan-hewan ini berkumpul di mana, di kandang, di satu kandang gitu, untuk bukan memberikan ya, tapi untuk berdiskusi gitu. Jadi mereka berdiskusi untuk kebaikan untuk animal farm ini. Jadi mereka bikin 7 perjanjian. Ada banyak lah perjanjian, ada 7 itu, silahkan dibaca nanti. Jadi 7 perjanjian ini intinya mereka ingin mengelola farm ini dengan baik dan menganggap bahwa manusia itu, jadi ada satu perjanjian yang bangsat banget, lucu banget. Jadi yang berkaki 2 itu jelek, yang berkaki 4 itu baik, kayak gitu. Mereka menganggap kayak gitu. Terus bagaimana sama yang burung gimana, mereka kan berkaki 2? Oh tidak, mereka itu berkaki 4. Kakinya untuk apa ya, untuk menyeimbangkan badan ketika mereka mendarat. Ini kan juga termasuk kaki, kata mereka kayak gitu. Terus akhirnya lama berjalan, ada metode yang dinamakan untuk mencerdaskan farm itu. Jadi mereka mengajari membaca setiap anggota dan segala macam. Tapi kan nggak semua akan bisa membaca di situ. Akhirnya ada nama kuda ini, namanya boxer. Dia unik banget nih. Dia punya tenaga yang kuat. Dia seandainya semua tenaga itu dikumpulkan di farm tersebut, itu setara sama satu boxer gitu. Satu kuda ini gitu. Seandainya semuanya ini cuma setara satu ini doang. Dia kuat banget si boxer ini. Tapi lemahnya dia nggak bisa membaca. Dia punya satu prinsip doang. Aku akan bekerja lebih keras. Itu doang. Prinsipnya itu doang. Jadi boxer ini nggak bisa baca. Ketika dia mengeja huruf A B C D itu, dia cuma 4 huruf ini doang. Ketika dia mau menghafalkan selanjutnya E F G H, maka A B C D ini akan hilang di kepalanya. Itu lucu banget. Ada satu keledai ini namanya Benyamin itu. Benyamin ini dia bisa baca, tapi dia cuek banget. Dia selalu sinis sama setiap orang. Dia cuek, bodoh amat lah. Selama dia orang itu, maksudnya hewan lain gak mengganggu dia bakal cuek dan sinis gitu. Satu hari ada buah apel. Kan peternakan pengelolaan kan harus setara ya, seimbang gitu. Ada buah apel yang berjatuhan gitu. Akhirnya dikumpulin, mereka bingung, ini harus gimana pengelolaannya. Akhirnya karena para babi itu membutuhkan buah apel untuk alibinya, untuk kecerdasan mereka, untuk dia berpikir segala macam, dia kan butuh makanan yang sehat gitu. Ada hewan-hewan ini oke, setuju. Apel ini dikhususkan untuk si babi, untuk para babi gitu. Bener, akhirnya para babi doang yang bisa menikmati apel. Hewan selain babi itu nggak bisa, mereka nggak bisa menikmati apel. Ini udah ada kecurigaan dong, kayak loh kok babi doang. Aku baca tuh kayak loh kok babi doang, ini ada apa nih gitu selanjutnya. Nah, otak dari semua pengerjaan ladang apa segala macam itu diatur oleh para babi. Para babi nggak bekerja kasar, mereka cuma mengatur segala macam itu untuk kerja halus gitulah ibaratnya. Akhirnya si babi ini akhirnya ada anjing. Dia di peternak itu ada beberapa ekor anjing. Si anjing betina dia melahirkan 4 ekor anjing. Tapi yang merawat ini bukan anjing itu, tapi si Napoleon. Ingat kan babi yang tadi nggak tertarik, akhirnya dibesarkan, dirawat oleh Napoleon itu sendiri secara langsung ya. Nah, pada akhirnya ada satu hari ketika si Snowball ini mau bikin kincir angin untuk menyejahterakan farm ini. Jadi rencananya Snowball ini akan membuat kincir angin, gunanya untuk menyejahterakan, kayak nanti ada listrik segala macam, dinamo apalah gitu. Nah,
pada satu malam ketika ada diskusi snowball kamerat, panggilan dari masing-masing hewan itu namanya kamerat snowball itu melakukan pidato gitu. Dia mau membuat kincir angin karena udah bikin desain segala macam. Tiba-tiba ada 4 ekor anjing datang dan menyerang snowball kabur, hampir digigit. Snowball kabur. Napoleon datang ke situ dan bukan duduk tapi berdiri di tempat snowball ketika berpidato. Ternyata anjing ini adalah anak anjing yang awalnya itu anaknya si anjing farm itu, anaknya anjing farm, tapi dirawat oleh Napoleon sehingga lebih nurut ke Napoleon gitu. Akhirnya Napoleon menginisiasikan untuk dia jadi pemimpin di situ. Gak ada yang berani karena takut sama anjing-anjing ini. Ya dengan kata lain bahwa pemerintahan akan ada pemberontakan dengan cara yang kasar, dengan cara berdarah gitu, dengan penggulingan paksa gitu. Karena setelah penggulingan paksa itu si Napoleon menjadi pemimpin di situ. Akhirnya lama kelamaan para hewan ini dicuci otaknya sama si Napoleon, sama si babi ini. Si Napoleon ngomong bahwa sebenarnya ide dari kincir angin itu adalah ide dari dia dan kemudian dicuri oleh Snowball, katanya kayak gitu. Itu yang ngomong tangan kanannya Napoleon, namanya Squeezer ngomong kayak gitu. Nah setelah itu si Squeezer nih akhirnya lama kelamaan hidup para babi itu kan ada di perjanjian itu bahwa satu perjanjian di antara 7 itu mereka nggak boleh hidup di dalam rumah bekas Jones gitu. Tapi para babi malah tidur di atas spring bednya bekas George dan istrinya dan keluarganya gitu. Mereka tidur di atas itu para babi. Kemudian ada kecurigaan dari boxer kok aneh gitu, kok ada perasaan nggak ada, perasaan dulu nggak dilarang kok ini. Berhubung dia nggak bisa baca, dia menyuruh si Benyamin untuk membacakannya tuh. Terus dibaca tuh sama si Benyamin, hewan dilarang tidur di atas spring bed atau kasur dengan ada spray. Itu ada tambahan tuh, dengan adanya spray gitu. Hah, kok aneh? Benyamin udah tahu bahwa itu akan terjadi gitu, tapi dia cuek, bodo amat. Terus si kudanya bilang bahwa apa aku yang salah ya, si boxernya, apa aku yang salah ya karena udah lama nggak mendengarkan 7 perjanjian itu, apa udah lupa ya aku. Akhirnya ya udah diiyakan. Kejadian itu terus berulang. Kayak misalnya ada kejadian lagi, banyak lah kejadian itu terus berulang banget. Dan pada akhirnya kincir angin itu, pembangunan kincir angin itu sampai setengah jadi. Kemudian ada satu hari setengah jadi dan pembangunan itu hancur. Kok bisa hancur gitu kan? Hancurnya itu karena itu karena bencana alam aja sebenarnya, karena ada badai segala macam. Tapi Napoleon dan Squeezer itu pintar. Mereka menyalahkan si Snowball itu menganggap bahwa Napoleon itu menjelek-jelekan Snowball di depan para hewan. Jadi para hewan itu percaya bahwa Snowball itu jelek. Nah pada akhirnya di cerita itu pada akhirnya si Napoleon itu punya kerjasama dengan manusia. Satu, untuk membangun kerajaan dia mau berjaya terus untuk para babi doang gitu. Di ending itu diceritakan bahwa Snowball pada satu malam dia melakukan pertemuan dengan manusia dan di situ dia berjudi dan meminum bir kayak gitu. Dari cerita itu kita bisa menyimpulkan bahwa perubahan emang akan terjadi itu. Perubahan seperti revolusi, terus habis itu evolusi, terus reformasi, itu bakal terjadi, akan terjadi.
entah di hari-hari kita, di diri kita sendiri maupun di pemerintahan. Tapi yang sama adalah pada endingnya, pada ujungnya ya akan tetap sama saja gitu. Ini sama kayak dialektika Hegel gitu. Hegel berbicara Hegel tuh, ini historik dialektik ya. Hegel tuh ngomong bahwa satu kejadian itu akan terus berputar walaupun itu nggak akan sama, tapi akan mirip-mirip. Misalnya tadi di peternakan itu kurang makan, mereka bekerja keras tanpa ada tujuan. Pada akhirnya akan sama ketika dipimpin oleh Napoleon. Ujungnya akan sama, mereka akan bekerja keras dan kurang makanan juga gitu. Dan uang ini itu untuk Napoleon itu sendiri atau kelompoknya gitu. Jadi menurutku jangan terlalu percaya dengan apapun yang terjadi. Meskipun pada awalnya akan ini akan memberikan harapan baru, bullshit anjing. Itu akan terjadi hal yang sama itu akan terjadi pada kalian di era-era sebelumnya itu. Bakal muter gini doang. Ini bisa kita lihat contohnya di pemerintahan Indonesia selama periode sejarah. Maksudnya sejarah dari Indonesia itu sendiri. Kita mulai dari Orde Lama gitu. Orde Lamanya Soekarno. Akhirnya kan digulingkan gitu. Akhirnya kan digulingkan sama si Soeharto. Kemudian Soeharto dengan apa tuh namanya, ekonomi pembangunannya segala macam, Indonesia jadi maju, makanan nggak perlu kita beras nggak perlu impor dari India, pada akhirnya akan digulingkan oleh adanya reformasi gitu. Nah ini kan terjadi terus menerus, digulingkan, maju, habis itu mengalami krisis, digulingkan lagi, maju, habis itu digulingkan lagi, ya kan kayak gitu terus. Itu yang akan terjadi ketika manusia ini hidup. Selama manusia hidup, dialektika nggak akan habis, itu intinya. Jadi yang kita pelajari dari Animal Farm, saya pelajari dari Animal Farm itu adalah bahwa perubahan akan terus terjadi dan penindasan itu akan terus ada kayak gitu. Apapun eranya, penindasan itu akan pasti ada. Dan keuntungan untuk satu kelompok, sebenarnya aku juga nggak bisa menyalahkan, saya juga nggak bisa menyalahkan, karena kepentingan dari kelompok sejujurnya itu nggak akan bisa hilang bro, beneran serius. Kelompok apa aja semuanya akan kayak gitu, dan pada akhirnya kita akan hidup berdialektika, artinya kita akan terus begini berputar. Itu poin-poin yang saya dapatkan dari Animal Farm. Oke, mungkin itu dari saya. Sebenarnya kalian coba baca sendiri, itu bagus banget bukunya, dan translate-nya itu ringan kok, nggak berat. Oke. Thank you sudah menonton. See you. Nggak bisa dipencet bro.